Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini kami akan informasikan kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas pada kawasan ini memang sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun yang akan menuju ke arah Selipi terpantau cukup mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dan kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang dari kedua arahnya terpantau cukup ramai dan lancar. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang kedua saya ajak kita pantau di Simpang Jomin. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun Cikampek terlihat cukup relatif lancar, dan dari arah Karawang maupun Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon juga masih terpantau relatif lancar. Kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, tidak melawan arus dikarenakan kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat dan juga didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga saya ajak kita pantau di Pasar Gamping. Kondisi lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan dengan adanya antrian terlihat di layar kaca dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke Purworejo. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di kawasan ini perlu Anda antisipasi dikarenakan kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini, dan mengingat kawasan ini juga adanya persimpangan yang perlu Anda antisipasi. Dan di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau cukup normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 50 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk antisipasi, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat di kawasan ini ada pusat perbelanjaan dan adanya kendaraan-kendaraan yang keluar masuk dari kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara, juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, selamat siang dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puncak Hari Bayangkara ke-79 di Polda Kalsel menggelar upacara bersama TNI Polri di halaman Mako Polda Kalsel di Banjarbaru dan dilanjutkan dengan kegiatan syukuran di Aula Auditorium Mapolda Kalsel dengan dihadiri Forkopimda Provinsi Kalsel dan Forkopimkot Kota Banjarbaru serta tokoh agama, para akademis serta perwakilan masyarakat Kalimantan Selatan pada Selasa 1 Juli 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Selatan, Bribda Pramuda untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam presisi. Dengan saya Bribda Pramuda Tamami. Pada hari ini Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan upacara dan syukuran HUT Bayangkara ke-79 yang dilaksanakan di lapangan Polda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan liputannya. Pada upacara dan syukuran peringatan Hari Bayangkara ke-79, Kapolda Kalimantan Selatan juga banyak sekali memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap program Polda Kalimantan Selatan dan Polres jajaran, serta untuk para anggota yang berprestasi dalam melaksanakan tugas, salah satunya dalam memberantas narkotika. Dalam keterangan tertulis, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda menyebut puncak acara Hari Bayangkara ke-79 yang membawa tema Polri untuk Masyarakat membawa makna yang mendalam, di mana menunjukkan komitmen Polri menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang merupakan tugas pokok Polri.
Rosyanto Yuda juga menekankan kepada seluruh jajarannya hingga tingkat Polsek se-Kalimantan Selatan agar meningkatkan profesionalitas dan berharap kehadiran Polri bisa terus dicintai masyarakat di setiap pelaksanaan tugas. Dalam momentum Hari Bayangkara ini, Polri diharapkan semakin jaya, semakin dicintai rakyat, semakin profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Korps Brimob Polri menyediakan ribuan porsi makanan bergizi gratis untuk masyarakat yang menghadiri kemeriahan Hari Bayangkara ke-79. Hal tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Korps Brimob Polri menyediakan randur lap di beberapa titik yang tersebar di sekitaran Monas. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan makanan sehat tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kendaraan dapur lapangan yang dibuat oleh Korps Brimob Polri ini memiliki beberapa lauk yang sudah memenuhi standar 4 5 sempurna yang mengikuti anjuran program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Pada kesempatan yang sama, perwira pengendali kendaraan dapur lapangan atau randur lap Korps Brimob Polri, Ibda Edi, menegaskan terdapat 5 randur lap yang disiagakan dan di tiap randur lap memproduksi sebanyak 2.000 porsi makanan dengan gizi yang tinggi. Alhamdulillah untuk hari ini kita menyediakan 2.000 kotak. Ya, untuk menunya ayam goreng, ada telurnya juga, ada tempe goreng, oseng kacang, sama sambal dan lalapan. Untuk di Monas ini sekitar ada 5. Ya, ada dari resimen 1, resimen 2, resimen 3, Gegana, dan Samapta. Selain itu, Ibda Edi juga menegaskan bahwa makanan yang disediakan dari randur lap merupakan makanan gratis sehingga tidak dipungut biaya sepeser pun dan masyarakat bisa menikmati makanan penuh gizi dari Polri. Kedepannya Polri akan terus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dalam segala aspek karena Polri untuk masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.